Saudara, pada umumnya masyarakat Batak mengetahui bahwa klan Marga Marbun berasal dari negeri Bakara atau satu kampung dengan pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12. Namun saudara, ternyata ada klan Marga Marbun yang berdomisili di Samosir, khususnya dari klan Poparan Opu Raja Morapangili Marbun yang memulai kisah hidupnya di Samosir sejak anak muda. Saudara, menurut sejarahnya, Morapangili Marbun adalah generasi ke-11 dari silsilah si Raja Batak dan merupakan generasi ke-7 dari silsilah Nepospos dan generasi ke-6 dari silsilah Toga Marbun. Saudara, jika ditarik dari silsilah si Raja Batak, seperti diketahui, Raja Batak memiliki dua putra, yakni Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbaun. Dari Raja Isumbaun, Sori Mangaraja, kemudian dari Sori Mangaraja ada 3 keturunan, yakni Nayambaton, Nai Rasaon, Nai Suanon. Selanjutnya dari Nai Suanon ada keturunan si Bakot Nepohan, si Pait Tua, Sila Hisabungan, Raja Uluan, Raja Hutalima, Raja Sumba, Raja Sobu, dan Toga Nai Pospos. Selanjutnya dari Toga Nai Pospos ada keturunan si Bagariang, Hutauru, si Manungkalit, si Tumeang, dan Marbun. Selanjutnya Toga Marbun menitiskan marga Lumban Batu, Banjarnahor, dan Lumban Gaol. Kemudian dari Banjarnahor ada Homban Julu atau biasa juga disebut Guru Mandela. Kemudian ada Homban Solotan, biasa juga disebut Atas Barita. Selanjutnya Opu Homban Julu yang memiliki putra Opu Amparjadian, dan dari Opu Amparjadian lahir Opu Raja Mora Uluan. Selanjutnya Opu Raja Mora Uluan memiliki 3 putra, yakni Mora Tinangi, Mora Tangguan, dan Mora Pangili. Dengan demikian, Opu Raja Mora Pangili adalah putra bungsu dari Opu Raja Mora Uluan. 2 saudaranya adalah Mora Tinangi dan Mora Tangguan. Saudara, Opu Raja Mora Pangili Marbun lahir di desa Batu Dinding di wilayah Persingguran Pondung di Bakara. Beliau berdiam di sana dari kecil hingga menjelang dewasa. Di masa mudanya, Opu Raja Pangili Marbun sudah cukup dikenal sebagai seorang pria yang tangguh dan berilmu tinggi. Namanya cukup tersohor kala itu di negeri Bakara dengan gelar Si Moci Ulu Balang. Lalu bagaimana kemudian sehingga Opu Raja Mora Pangili Marbun tiba di Samosir, hingga kemudian tersohor di daerah itu sebagai seorang pria yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun juga terkenal dengan keramah tamahannya dan selalu rendah hati kepada siapa saja. Saudara, bagaimana kisahnya sehingga Opu Raja Mora Pangili Marbun tiba di Samosir? Kisah ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Lasro Marbun sebagai salah satu tokoh terkemuka dari garis keturunan Opu Raja Mora Pangili Marbun. Bagaimana kisahnya sehingga Opu Raja Mora Pangili Marbun harus meninggalkan desanya, desa Batu Dinding di Bakara, kemudian tiba di desa Sampean Sigaul, Samosir. Kemudian diangkat sebagai anak oleh Marga Nebaho, lalu kemudian menikah dengan Buru Simbolon. Kemudian memiliki 2 putra, yakni Opu Raja Julagabusi dan Opu Raja Garotang. Saudara, sebelum kita menyimak kisah yang akan dipaparkan oleh Bapak Lasro Marbun sebagai salah seorang tokoh terkemuka keturunan Opu Raja Mora Pangili Marbun dari Samosir,
Ada baiknya mungkin kita ketahui dulu latar belakang Bapak ini, yang tentu saja mungkin Anda belum lupa bahwa beliau ini adalah pejabat teras di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Joko Widodo atau yang kita kenal dengan Bapak Jokowi, hingga di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Bapak Cahayapurnama atau lebih kita kenal dengan Ahok. Beliau pernah menjadi Kepala Dinas Ortara, kemudian pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di jajaran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Lasro Marbun dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sebagai Kepala Inspektorat sejak tahun 2019. Kemudian Lasro juga sempat diamanahkan sebagai penanggung jawab sementara Bupati Samosir untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020. Beliau juga diamanahkan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara seiring dengan mundurnya Bapak Profesor Saifuddin, yakni Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara sebelumnya. Saudara, beberapa waktu lalu, nama Lasro Marbun sempat menghebohkan publik di Sumatera Utara usai digagalkan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Sumatera Utara meski mendapat nilai tertinggi. Seperti kita ketahui, Lasro Marbun, pria kelahiran 1 Desember 1964 ini, pernah menduduki jabatan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana atau Kabiro Ortala DKI Jakarta. Kemudian Lasro dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada bulan Februari tahun 2014. Lasro Marbun dilantik oleh Gubernur DKI saat itu, yakni Bapak Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Ahok, Lasro diangkat menjadi Kepala Inspektorat. Namun jabatan itu tidak lama karena pada saat itu ada kasus anggaran siluman di APBD DKI Jakarta yang mencuat. Setelah tidak menjabat lagi di Provinsi DKI Jakarta atau yang biasa disebut nonjob, akhirnya Bapak Lasro Marbun ditarik ke Bonapasugit dan menjadi Kepala Bapeda di Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun tidak lama kemudian Bapak Lasro Marbun ditarik kembali ke Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Saudara, sekian sekilas tentang Bapak Lasro Marbun yang akan menceritakan sekilas kisah Opu Raja Mora Pangili Marbun. Mari kita simak bersama. Dan singkat sejarah Opu Raja Mora Pangili Marbun sebagai berikut. Opu Raja Mora Pangili Marbun merupakan keturunan ke-6 dari Toga Marbun, ke-7 dari Nyai Pos-Pos. Saya mulai dari Nyai Pos-Pos. Nyai Pos-Pos, Toga Marbun, Bajar Nahor, Opu Obajulu, baru Amarjadian, selanjutnya Mora Uluan, Mora Pangili. Itu dari Nyai Pos-Pos. Kalau Toga Marbun tinggal mengurangi Nyai Pos-Pos dari ke-6. Beliau 3 bersaudara, Mora Tinahi, Mora Tangguan, dan Mora Pangili. Merupakan anak bontok dari 3 bersaudara, berkulit putih, tinggi besar. Beliau tidak pernah mau bekerja di ladang. Dia terus belajar dan belajar pada saat itu. Belajar pada saat itu adalah meningkatkan pengetahuan
ketahanan mental dan fisik, sehingga beliau sering mendampingi ibunda tercinta Boru Aritonang yang ke ladang hanya bertiga, Opung Doli dengan dua abangnya. Pada saat orang bekerja ke ladang, tidur dia bertapa. Sehingga ketika itu masih remaja, beliau sudah bisa menjadi panglima atau dikenal dengan sebutan Simonsi Udubalang, artinya panglima yang kecil. Kenapa panglima yang kecil? Karena beliau bisa masuk setiap lubang sekecil apapun. Dan itu sampai sekarang menjadi legenda di Bangkara, di Bondung, dan sekitar Kubanga Sebutan bahwa punya kamu itu Simonsi Udubalang. Atas kecemburuan dua abangnya, karena setiap makan opung kita ini selalu mendapat porsi lebih banyak, lauk lebih banyak, nasi lebih banyak oleh Opung Boru. Karena Opung Boru sangat sayang sama Syekh Budan ini. Biasanya memang Syekh Budan agak disayangi. Pada suatu ketika dua abangnya berunding mau menyelesaikan si Bontot, Syekh Budan, selesaikan aja di kita ini, karena relatif menjadi beban. Kok enak aja dia, kalau makan dia paling enak, paling banyak, tapi yang kerja kita berdua. Seketika itu juga ternyata Opung Boru nguping, mana nyenangi bahasa Inggrisnya, nguping terus. Pada malam itu juga disampaikan sama si Bontot, anak, wahai bungsu, saya sudah mendengarkan perundingan dan kesepakatan dua abangmu bahwa kamu akan segera diselesaikan. Waktu itu zamannya masih begitu, pengadilan adalah perbuatan, tidak ada pengadilan yang lain, pengadilan perbuatan. Opung Boru bilang, kau berangkat, jangan tinggal di tempat ini. Satu hal kearifan beliau, opung kita ini adalah, andai kata beliau selesaikan dua abangnya, jangankan dua abangnya, satu kampung itu pun bisa diselesaikan, karena beliau mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Kalau yang sudah pernah ke tempat sudu-sudu, beliau bisa masuk sampai ke situ bisa masuk. Dan ini bukan saksi dari saya, tapi merupakan cerita dari Bangkara terus turun temurun, akhirnya sampai ke saya pada saat saya bertugas di Kubanga Sebutan, bukan dari orang Samosir, tapi dari saudara-saudara kita yang ada di Bangkara. Kearifan pertama adalah dengan segala kekuatan, andai kata malam itu juga diselesaikan abangnya itu selesai. Tapi sebagai orang cerdas, orang yang bersekolah, orang yang terhormat begitu, orang nasama begitu, dia pergi meninggalkan kampung halaman di Batu Dinding waktu itu. Batu Dinding. Dia berangkat, dia bawa bujur apa namanya, tombak lah kira-kira. Ada gambarnya sekarang di situ, yang di atas. Terus dia pergi ke pinggiran Danau Toba. Waktu itu Danau Toba katanya masih sampai ke tempat tubuh kita sekarang, Tugu Agung atau Bagas Persadaran. Jadi sangat gampang. Dengan urapan seorang kasih sayang ibu, Opung Doli tidak tahu dia berangkat, karena tahu Opung Boru. Dia berangkat saja entah kemana kau pergi, pokoknya saya restui kau pergi. Sampailah dia ke Samosir. Walaupun sekarang perdebatan apakah disampaikan karena ada orang yang mau kita sampai sampean, itu masih bahas. Artinya adalah bahwa setiap laki-laki, anak laki-laki dari Marduk harus dekat sama seorang ibu. Yang pertama tadi, setiap Marduk, Oparan, Opuraja, orang panggil Marduk, tidak boleh mengandalkan kekuasaan, tidak boleh mengandalkan kekayaan, tidak boleh mengandalkan pengetahuan, tidak boleh mengandalkan pangkat, tidak boleh mengandalkan jabatan. Mengapa tadi? Andai kata kita mau dengan segala kekuatan dan kelebihan yang ada, itu abangnya selesai hari itu, malam itu dulu. Yang kedua, yang ketiga adalah begitu dari Samosir, dia tahu siapa-siapa, dia nggak tahu apa-apa, dia tahu dia bahwa dia tempat baru, tapi dia bisa mengadaptifkan diri, menyesuaikan diri. Darilah dia menjadi anak dari Nebaho. Dan kita sekarang tidak lagi mau kenal Nebaho mana, tidak mau kenal kita, pokoknya seluruh Nebaho, itu aja dulu. Kalau benarnya sih nanti lah, saya tahu tapi nggak menceritakan. Semua Nebaho itu bapak kita. Kalau ada yang keberatan itu persoalan nanti, tapi semua
Nebaho mama kita. Dan seluruh Boru Nebaho bukan diboto, tapi nang Boru. Kenapa nang Boru? Supaya boi margai. Jadi bukan diboto, dan selalu nang Boru. Pada bentuk Boru Nebaho nang Boru, bukan itu. Tapi Nebaho bolak-balik dia. Kalau dia datang ke rumah kita, dia menjadi adik. Kalau kita datang ke rumahnya, kita menjadi adik. Supaya bebas mengganti pakaian, mandi segala macam. Luar biasa. Setelah itu, yang ketiga kearifannya adalah dia bisa menyerahkan diri. Jadi sesungguhnya para Raja Mora Panggilimaku dimanapun harus hidup, karena dia bisa menyatukan diri dengan lingkungan itu. Itu pertanda ketiga. Keempat adalah dia menikah dengan Boru Simbolon. Boru Simbolon yang ini nanti saya hanya Boru Simbolon aja. Dua, artinya dua versinya. Boru Simbolon Kapotan, Boru Simbolon Suhu Huta, karena ada Pangitubu, ada Painubu. Nanti jelasnya. Jadi maknanya apa? Jadi kalau kita harus Simatua, tidak boleh hanya Simatua kandung, itu maknanya. Harus bisa sama ambang mudanya nyonya, ambang tuanya nyonya, nah itu Simatua. Karena pun kita jam ini Painubu dengan Painubu dia bisa mainkan, dia bisa layani, dia bisa pesanan. Nah pendek cerita juga saya katakan bahwa yang terakhir kelima adalah dia bisa membuat sejarah, warisan. Jadi kalau sekarang ada di Sigaul Marbun atau Sigaul Marbun, inilah Pinukan sana lah. Semua itu Pinukan di Mora Panggilimaku. Jadi desa Sigaul Marbun sekarang sampai ke Purba, sampai ke Sukohoro, itu seluruhnya adalah Pinukan Mora Panggilimaku. Kita sekarang ini hanya mengikut hanya ikut saja. Jadi artinya sesungguhnya kita tidak boleh ribut dengan warisan di kampung, rugi kita. Nah, makna kelima adalah dari kelima ini harusnya kita seluruh komparan Raja Mora Panggilimaku bisa membuat sejarah di masing-masing tempat, di masing-masing level, di masing-masing keadaan, di masing-masing kondisi. Gak semua harus orang kaya, gak semua harus pejabat, gak semua harus penguasa, enggak juga. Karena harus berbagi juga dengan warga lain. Harus berbagi dengan warga lain. Yang keenam adalah sampai sekarang kita belum sepakat, tapi saling perkan dulu. Saya kenakan maupun kita Mora Panggilimaku ini hanya mampunya, padahal yang menjadi pendamping hidup adalah Boru Nirajai, Boru Simbolon. Raja Mora Panggilimaku Boru Simbolon. Namanya katanya Tuyanna Boru Simbolon. Tuyanna Boru Simbolon. Itu legenda. Tapi minimal kita bikin laupun kita. Saya kira itu nanti tugasnya pengurus baru. Dan kepada kita semua, nyonya yang bukan Boru Simbolon, mohon maaf ini harus diutarakan. Mengapa pengurus warga Marbun dari Mora Panggil ini selalu Boru Simbolon? Karena cerita itu. Saya pertegas, yang bukan Boru Simbolon nyonya kami jangan pernah tersinggung. Karena memang bagaimana Mora Panggil datang dari Bakara, berkelana di Samosir, terus di Perana Nebaho, dari Parhela Simbolon, kami bisa menjadi besar. Perlu kita ketahui bahwa di Sigaul itu ada 6 hutan namanya, 6 hutan. Pemimpinnya, induk hutannya adalah Pitubosi. Itulah hutan kampung yang dibangun sendiri Mora Panggilimaku. Walaupun sekarang sudah hancur, pagarnya hancur. Waktu itu saya ke sana sekitar tahun berapa begitu, terus saya bilang mohon maaf ini harus saya katakan, bisa nggak saya ganti uangmu? Tapi tembok ini kami kau hancurkan, tapi hancur juga. Dikira saya bercanda, karena saya serius. Karena itulah satu-satunya hutan yang dibangun Mora Panggilimaku. Sekarang di sini saya nggak tahu apakah dari Pitubosi. Kalau Pak Ketua Umum baru bukan dari Pitubosi, dia udah benar-benar Pahoda Ulu. Sekarang sudah hancur itu. Itu persoalan juga. Di depan itulah kerajaannya. Ada tempat apa namanya? Tempat rapat, meeting room, meeting hall, meeting park. Dia di tengah, Raja Mora Panggil di tengah, memimpin seluruh Pamonangan, Sigaul Simbolon, sampai Nabuta, dia pimpinannya. Jadi kan tidak seperti itu.
Ingin saya katakan bahwa kalau ada makhluk yang menjadi raja saja, raja besar sampai kecil itu pengikutnya orang panggil. Karena dia menjadi raja di tempat di mana dia singgah diberikan Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana, bukan manusia. Jadi di kita lumayan ada dua sana Ahmil di Magelang, sana Ampol Semarang tempat baru IOP, baru sana Hussein ada calon intelijen, baru beberapa di UI, beberapa di ITB, sama Sautik di musuh sama Sautik, baru Hussein pengusaha terus baru berangkat di Kuta sana di Jakarta tuh, karena dia bilang sudah nama baik ada Gemarbu. Jadi nomor Gemarbu aja, nomor Gemarbu untuk Burmantu. Dua menunggu di bawah. Saya ada di UDC di Mandiri, saya ada di BRI, di mana tuh boto. Selanjutnya saya cikal bakal pengusaha, dua boto dua dobe. Cikal bakal dalam pengusaha saya ada buka, orang nggak pikir-pikir Jakarta, mudah-mudahan terus saya kemana? Masuk gue terus Maksaringan, kalau saya mau saya dapat, saya mau. Itu saya mau karena dia. Jadi pertama kadang tidak pengen terbaik. Ada adikku si Robek di Kementerian PUPR. Baru penadikan. Lainnya biasa-biasa Mbak ini napaganda tanggapta akan baru nga si polisi ada mau itu si Burmardo. Ada mau saya nga akan mengikuto. Ada si Burmardo itu. Si Burmardo ada mga polisi piga-piga kerang, ada tentara. Kan semua di mana? Ada pegawai negeri piga-piga. Ubah ini udah kita lain ke sudiga di pejabat di negara. Pengusaha PHCado, politikus PHCado, pemula PHCado. Karena dong sebuah undang-undang masih kawin tentangnya rok kita bakal masuk-masuk. Tapi ia semua tiap hari tiap menit. Karena semua lima saat hati butuh pasal, melihatnya mereka dopung, aman tua bapak tua yang muda. Akan bodoh bere-bere salut nama doi baru main. Sesuai di mana kopi. Ultima melihat horas segala kami.